إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di hari Ahad pekan pertama di tanggal 2 Jumada al-Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan berapa bulan lagi? Ya? 4 bulan lagi. Iya. Kalau di Masehinya kisaran akhir ya, akhir Februari ya. Ya, berarti sebentar lagi kita akan masuki Ramadan, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita di bulan Ramadan, insyaallah. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram, masih dalam Kitabus Shalah, bab sutratul musalli, sutrahnya orang yang salat. Terakhir kita membacakan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu. Al-hadis wa fihi al-kalbul aswadu syaitanun, akhrajahu Muslim. Memutus salat seorang muslim apabila ia tidak menggunakan atau tidak terdapat sutra. Apa saja yang memutus salatnya? Pertama adalah perempuan yang lewat di depannya, al-himar, keledai, wa al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan illatnya, sebabnya. Al-kalbul aswadu syaitan, karena anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu duna al-kalbi. Dan dari Abu Hurairah yang semisal dengannya tanpa menyebutkan lafaz anjing. Wali Abi Dawud, adapun riwayatnya Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma nahwuhu, yang semisal dengannya, duna akhirih, ya, tanpa penyebutan yang terakhir. Wa qayyadal mar'ata bil haid, dan mengkhususkan penyebutan kata wanita yang membatalkan orang yang sholat apabila wanita tersebut adalah wanita yang haid. Kita akan bahas hadis ini, ada beberapa faedah dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, orang yang sholat apabila dia tidak menggunakan sutrah di dalam sholatnya, ya, maka akan merusak sholatnya dan menyebabkan batal sholatnya yang melewatinya dari salah satu 3 hal yang disebutkan dalam hadis, yaitu wanita, himar, keledai,
dan juga anjing yang berwarna hitam. Namun apabila dia menggunakan sutra yang sudah kita sebutkan, batasan utamanya adalah muakhiratir rahli, seperti pelana, ya. Bukan celana ya, pelana. Pelana itu apa? Yang digunakan sandaran kuda atau unta, ada sandarannya di belakang ya untuk punggungnya, maka sebatas itu. Para ulama menghitung yaitu sekitar 1 hasta. Ya, sekitar 30 sampai 50 cm. Kalau tidak didapati ya, maka paling minimum ya dia menggunakan garis yang dibentuk dari tanah. Ya, kalau dia sholatnya di lapangan, maka dia bentuk garis ya supaya diketahui bahwasanya itulah batasan dia sholat. Kalau tidak ada sama sekali dan lewat di depannya, persis di depannya, maka menyebabkan rusaknya sholat yang dia kerjakan. Nanti akan dibahas makna rusak atau memutus, apakah batal atau tidak. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, bahwa meletakkan sutroh tadi ya, pembatas ya di arah kiblat seseorang ketika dia sholat, maka tidak menyebabkan mudarat apabila ada yang lewat ya di setelah sutrohnya ya. Kalau dia sudah pasang sutroh, ada yang lewat tetapi di depan sutrohnya, maka itu tidak mengapa. Meskipun 3 hal tadi yang disebutkan, ada perempuan lewat tetapi setelah sutrohnya, maka itu tidak mengapa. Yang berikutnya disebutkan, faedah yang berikutnya, dalam tambahan riwayat Abu Dawud yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, dari Ibnu Abbas menyebutkan perempuan yang dimaksud dikhususkan adalah perempuan yang haid. Menurut Syekh Abdullah Al-Bassam, hal ini ghairu sahihah, tidak benar. Tambahannya yang tidak benar. Jadi nggak mesti kalau perempuannya harus haid dulu baru itu kemudian yang memutus. Ya. Kenapa? Karena tambahannya ini ghairu sahihah. Jadi gimana? Maka kembali kepada hukum asal. Apapun perempuan yang jelas dia perempuan yang sudah balik. Dia perempuan yang sudah balik. Adapun kemarin sudah kita bahas anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan yang dia lalu lalang di depan kita ya, maka itu tidak memudaratkan atau tidak menyebabkan batalnya sholat. Hanya saja kalau kita sholatnya sendiri ya, kita sholat sendiri dan dia memang bolak-balik tanpa ada kebutuhan ya, hanya mainan, maka tidak mengapa kita berikan teguran, misalkan diambil anaknya, atau kalau itu anak kita ya digendong ya. Tapi kalau dalam sholat berjamaah ya, apabila dia punya kebutuhan untuk bolak-balik, meskipun dia orang dewasa, sudah pernah kita bahas, maka itu tidak mengapa. Ya, dia batal sholatnya, dia mundur ke belakang melewati orang yang sholat. Terus kalau berjamaah gimana Ustadz? Kan berjamaah itu sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Ada anak kecil ribut bolak-balik gitu. Kan sutrohnya di depan Ustadz. Gimana? Maka ini bukan kaitannya dengan sutroh, tapi menjaga ketertiban dalam sholat. Ya, ditegur sedikit nggak apa-apa, tapi jangan jadikan dia trauma ya. Gimana terus misalkan kalau kita dalam keadaan sholat tadi ya, kita ambil anaknya, kita bariskan di barisan sholat ya, atau itu anak kita maka kita gendong ya, atau cucunya misalkan kita gendong supaya tidak lalu lalang mengganggu kekhusyuan jamaah
yang lain, ya. Atau kalau memang mau bermain, nggak usah masuk ke barisan sholat, ya. Boleh saja, nggak apa-apa. Kita sediakan misalkan area khusus anak-anak ya di belakang, yang memang usia 2 tahun, yang memang belum dia itu memiliki taklif, beban untuk ibadah, usia 2 tahun, ya. Dipaksakan masuk ke barisan sholat, malah yang ada mengganggu jamaah kan gitu, gedor-gedor kaca misalkan gitu ya. Maka biarkan dia ditempatkan di tempat yang khusus, ya. Kalau misalkan di Al-Mabrur di mana nih tempatnya? Oh, di bawah misalkan, di area wanita misalkan. Taruh di situ, dikasih tempat khusus ini buat anak-anak, ya. Daripada mengganggu jamaah yang lain. Kecuali dia udah memayyiz, ya, sudah bisa membedakan. Oh, kalau di masjid itu nggak boleh berisik. Dia udah paham tuh. Usia berapa tuh? Usia 6 tahun, 7 tahun lah, belum balik. Tapi dia udah ngerti, ikut sholat. Ya, seperti itu. Baik, jadi kesimpulan yang ketiga tadi, untuk wanita tidak mesti wanita yang haid. Ya, jadi kembali ke hukum asal, semua wanita asalkan dia wanita yang balik, maka dapat merusak sholat orang yang dia lalui. Yang keempat, dikhususkan anjing yang berwarna hitam, ya, dari anjing-anjing yang lainnya, li'annahu syaitan, karena ia adalah syaitan, ya. Disebutkan dalam hadis perawi hadis ini yaitu Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama balul aswad minal ahmar minal asfar minal abyad?" Apa bedanya anjing hitam dengan anjing warna merah, anjing warna kuning, anjing warna putih? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalbul aswad syaitan." Ya, anjing yang warnanya hitam, full hitam semua, itu adalah syaitan. Ya. Nah, dengan lafaz-lafaz hadis yang begini, kita nggak bisa mentakwil, cari-cari mungkin maksudnya ini, kecuali ada keterangan ulamanya gitu ya. Ada ulama yang mengartikan demikian. Kalau tidak ada, ya sudah, kita kembalikan sebagaimana teksnya begitu. Ya, apa iya? Coba dipotong dulu, ntar jangan berubah wujud gitu. Ya nggak mesti, ya udah, pokoknya jauhi, ya, karena ia adalah syaitan. Nah, maka dari poin yang keempat tadi, lahirlah kesimpulan yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya lewatnya syaitan itu dapat membatalkan sholat. Karena anjing yang hitam itu yang dimaksud adalah syaitan. Yang berikutnya, yang ke-6, cabang dari faedah yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada syaitan untuk berubah wujud. Ya, berubah wujud, ya. Sesuai dengan yang mereka inginkan. Maka kata Syekh Al-Bassam di sini, hamlu hadzal hadits ala dhahirihi, fayumkinu hamlu hadzal hadits ala dhahirihi. Sangat mungkin mengartikan hadis ini sesuai zahirnya, sesuai teksnya. Oh, berarti anjing hitam itu adalah syaitan. Maksudnya apa? Wujud aslinya itu syaitan, tapi syaitan yang berubah wujud jadi anjing yang berwarna hitam. Teksnya begitu. Ya. Kemudian wa anna syaitana ya'ti bi surati hadzal laun minal kilab. Ya, syaitan itu datang dengan rupa, ya, anjing yang berwarna hitam ini untuk merusak salatnya orang muslim. Yang berikutnya, tadi sudah kita sebutkan faedah ini di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa yang afdol tingginya sutrah itu mislu muakhiratir rahal, seperti pelana yang ada pada hewan tunggangan, ya. Jadi berapa kira-kira, ya, sekitar 30 sampai 50 cm. Ya, sekitar segitu. Itu lebih afdol.
Kalau nggak bisa, ya maka minimal dia membuat garis. Ya. Kalau di masjid gimana Ustadz? Ya tadi sering saya katakan ya di tiang, di dinding. Kalau misalkan nggak sama sekali didapati, ya jauh dan seterusnya. Ya, sebagian ulama mengatakan minimal dia letakkan sajadah yang dia pakai. Ya, sajadah yang dia pakai, dia ada sajadah atau karpet misalkan, dia niatkan itu adalah garis sutrohnya dia. Itu seminimal mungkin. Sehingga apa? Misalkan ini luas nih. Maksudnya luas gitu, nggak ada ujungnya. Kita sholat di karpet, ya. Maka niatkan ujung karpet ini adalah tempat sujud kita. Maka kalau ada orang yang lewat di area kita ini, kita harus dihalau. Nggak boleh, karena ini adalah area dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lewatnya setelah itu, ya silakan aja. Lewat dari batasan dia sholat atau tempat sujud dia, ya jangan dilarang, jangan dihalau. Kemudian berikutnya, apa hikmah? Kenapa kok disebutkan 3 perkara ini? Hikmahnya apa? Saya katakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang liberal itu mereka menyatakan pendapat yang sesat dan menyesatkan bahwasanya Islam itu agama yang keras, ya. Kenapa? Masa menyamakan wanita dengan anjing, dengan himar, keledai dan seterusnya. Ya. Sebetulnya ada hikmahnya. Kita sebutkan ya hikmahnya. Kenapa diantaranya? Kenapa wanita membatalkan orang yang sedang sholat ketika wanita itu jalan di hadapan dia? Karena wanita itu adalah sumber fitnah, ya, sumber fitnah, ujian bagi laki-laki, wanita. Ya. Bahkan ya laki-laki yang dia itu kuat, ya perkasa, kadang pikirannya itu bisa dikalahkan oleh wanita. Ya. Betapa banyak bapak-bapak yang termasuk golongan suami takut istri. Istrinya. Betapa banyak, padahal wah kalau di luar masya Allah gitu disegani gitu kan. Tapi di rumah udah kok bisa begitu ya? Ya tadi karena wanita itu adalah sumber ujian, fitnah. Maka kenapa wanita diperintahkan menutup aurat dan seterusnya? Karena itu ujian bagi laki-laki, fitnah bagi. Bahkan dalam hadis dikatakan tidaklah aku, ya kata Nabi SAW, ya, ma taraktu, tidaklah aku meninggalkan fitnah, ya, semenjak zaman Bani Israel yang lebih dahsyat daripada fitnah wanita. Ya. Banyak kisahnya ya, orang yang ahli ibadah, ya kan, ahli ibadah dia, sampai akhirnya di akhir hayatnya murtad gara-gara wanita. Kok bisa? Iya, kisahnya disebutkan dan ini termasuk Israiliyat, kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Seorang ahli ibadah, ya, yang dia kemudian pada suatu ketika dia turun dari tempat ibadahnya yang di atas bukit, ya, dia terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Nah, ini hati-hati. Makanya diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Sampai ada seorang ulama Al-Hasan Al-Basri atau siapa yang umurnya sudah 80 tahun. Umur 80 tahun, kakek-kakek, ya kan? Tapi dia bilang hal yang paling berat bagiku adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu berat. Maka ini ujian, wanita itu ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, si ahli ibadah ini dia apa? Dia melihat seorang wanita, dia terpesona dengan kecantikannya, ya, akhirnya dia bertemu dengan wanita tersebut, ternyata wanita itu adalah sumber ujian bagi si ahli ibadah ini. Apa yang terjadi?
yang terjadi ya sampai terjadi perzinahan. Enggak cukup dengan perzinahan ya karena dia tidak ingin ketahuan, karena dia ahli ibadah. Maka dibunuhlah wanita tersebut. Dosanya nambah enggak? Nambah, zina dan membunuh. Ya. Sampai akhirnya syaitan mulai masuk bermain. Ya. Ketika dia hendak untuk dibunuh lagi, karena hukuman bunuh dengan dibunuh, maka syaitan bermain di situ. Kamu mau nggak ya diselamatkan dari hukuman bunuh ini? Apa kata syaitan? Ya sembahlah aku. Ya akhirnya dia murtad. Setelah murtad tetap dia dihukum gantung atau dihukum bunuh juga. Wafat dalam keadaan murtad. Ya. Begitu juga ya para santri ya. Hati-hati dengan fitnah wanita. Jangan udah biasa, enggak ya. Hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai terjebak dalam fitnah wanita. Ya, wanshighalul qalbi bima yatanafa ma'a makanatis shalah wa maqamiha. Akhirnya apa yang terjadi ketika wanita itu lewat? Maka yang terjadi adalah insyighalul qalbi, hati yang tersibukkan. Wah, lewat apalagi Masya Allah ya, wanitanya ya cantik gitu kan. Lewat set. Wih. Iya. Nah, gimana itu? Makanya bapak-bapak yang belum umroh, hati-hati nanti ketika tawaf. Iya sama, ibu-ibu pun juga sama. Jangan dikira laki-laki tidak menjadi fitnah bagi perempuan. Berlaku hukum yang sebaliknya. Ya. Kalau mungkin di Indonesia kita lihat wanita biasa-biasa saja. Ketika kita sampai di Arab Saudi, sampai di Masjidil Haram, waduh, perempuan-perempuan dari berbagai belahan dunia, dari orang-orang Rusia, ya, yang mereka ketika tawaf banyak yang nggak pakai cadar, ya, ujian tuh, ya, sampai ya banyak yang kemudian ada kejadian orang Indonesia ya melakukan pelanggaran ketika tawaf, ya, dia mohon maaf ya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dia, ya sampai ditangkap oleh polisi di situ. Itu ujian tuh. Dalam hal tawaf coba bayangkan, di Baitullah bisa begitu ya. Kenapa? Perempuan tuh ujian buat laki-laki. Jangan saya berarti ada kelainan tuh kalau saya mau enggak lah, saya ada kelainan. Laki-laki yang normal itu pasti apa? Pasti kalau lihat perempuan pasti tergerak hatinya. Apalagi lagi sholat coba bayangin. Sedang Allahu Akbar lewat wanita. Gimana enggak hati kita itu akan berpaling. Yang tadinya zikir, baca doa, baca Al-Quran dalam sholat kita, yang terjadi apa? Ingat terus. Nah, itu yang berbahaya ya, sehingga itu akan menafikan kedudukan sholat. Yang sholat yang harusnya kita bermunajat kepada Allah, ya, maka dinafikan dengan lewatnya wanita. Adapun himar atau sebelumnya disebutkan wanita tersebut diiringi dengan dua hewan, ya. Itu bukan berarti kemudian menyamakan wanita dengan dua hewan tersebut atau dua binatang tersebut. Wa innama huwa lima'nan akhar. Itu untuk makna yang lain. Targhabul mar'ah an takuna muttasifah bihi lima fihi minal jadhibiyati wa mailil qulubi ilaiha. Ya. Intinya bukan untuk menyamakan wanita itu dengan dua hewan tersebut, tetapi sama-sama apabila wanita dan dua hewan tersebut lewat, itu menyebabkan hati seorang yang sedang sholat itu akan berpaling. Ya. Nah, kenapa disebut himar? Ya. Kenapa himar keldai disebut? Ya. Kenapa himar itu disebut di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan himar, ya. Dalam surah Luqman disebutkan inna ankarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara itu adalah suaranya keledai.
Berarti Allah mencela di sini. Sifatnya keledai. Bahkan di dalam surah apa itu? Kama salil himari yahmilu asfara ya. Bagaikan himar yang memikul apa? Iya, lembaran-lembaran ya. Maksudnya apa itu? Itu kan sebuah kinayah ya, orang yang jahil gitu ya. Maksudnya kan? Berarti himar disamakan dengan orang yang jahil. Berarti Allah mencela, bukan mencela himarnya bukan, tapi sifat himarnya. Ya, sifat himar apa diantaranya? Suaranya itu memekikkan telinga, ya kan? Biasanya kalau orang jahil itu apa? Suka teriak-teriak nggak jelas, ya. Pembicaraannya itu kosong dari makna, itu sifatnya, ya. Maka disebutkanlah yang demikian karena banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, yang berikutnya anjing, ya sangat jelas. Bisa saja di sini disebutkan wa imma an yakuna hadzal hewan an-najis al-qadar. Ya, hewan ini adalah hewan yang najis yang memiliki itu qadar, keburukan ya. Alladzi la yakfi fi izalati najasatihi illa takriril ma wa isti'malit turab. Ya, sesuatu yang menjijikkan ya, sesuatu yang buruk. Bahkan ketika seorang ingin membersihkan dari anjing, jilatan anjing, itu nggak cukup sekali saja, harus berulang-ulang airnya dan disertai dengan tanah ya, turab. Nah, oleh karena itu ya, 3 perkara tersebut dapat merusak salat. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat ya. Zahabal a'immatu ats-tsalatsah, para ulama mazhab yang 3, mereka mengatakan bahwasanya yang melalui orang yang sholat, ya, yang 3 perkara tersebut, la yubtilus sholat, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Jadi bukan putus, itu maksudnya adalah batal sholatnya. Ini jumhur ulama berarti. Berdasarkan hadis, la yaqta'us sholat syai'un, tidaklah membatalkan sholat sesuatu pun. Ya. Terus gimana dengan tadi hadis yang 3 perkara apabila melalui orang yang sholat maka terputus? Yang dimaksud adalah berkurangnya pahala, ya, bukan batal sholatnya. Apa alasannya lagi? Di antara alasannya adalah Zainab bintu Abi Salamah itu pernah lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu juga tidak membatalkan sholat beliau. Ya, sehingga kata Imam Nawawi di sini, jumhurul ulama dari salaf dan khalaf mengatakan tidak batal. Salatnya tidak batal. Nabi tidak memerintahkan orang untuk mengulang salatnya apabila dilalui oleh perkara tersebut. Tidak diperintahkan ulangi salatnya. Tapi Nabi mengatakan terputus, yang dimaksud adalah terputus dari kesempurnaan pahala salat, yaitu berkurang pahala salatnya. Adapun ya 3 mazhab itu apa saja berarti? Yaitu Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Adapun mazhabnya Hambali, mazhabnya Imam Ahmad, ya, itu mengatakan bahwasanya perkara tadi yang disebutkan 3, wanita, himar, keledai dan anjing, itu semuanya menyebabkan terputus, batal sholatnya dan juga merusak sholatnya. Dan ini juga disetujui oleh mazhab Zahiriyah, mazhab tekstualis ya, yang diusung oleh Daud Al-Zahiri dan juga dibela oleh muridnya itu Ibnu Hazm. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam ya, dari dalil-dalil yang disebutkan nampaknya ya
hujjah yang menyatakan bahwasanya tiga perkara tersebut itu membatalkan itu lebih kuat. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah sholat Aisyah di hadapan beliau karena begitu sempitnya. Itu kenapa nggak membatalkan? Gitu kan. Maka kita katakan itu dalam posisi memang posisi yang mengharuskan demikian karena tidak ada tempat lagi. Berbeda dengan orang yang sengaja lewat. Kalau itu kan memang kamar Nabi itu sangat sempit ya. Aisyah tidur, ya tempat tidur Nabi. Kemudian Nabi sholat qiyamul lail juga di sana, satu tempat. Ketika Nabi mau sujud, Nabi menyentuh kakinya agar ditekuk seperti itu ya. Supaya Nabi bisa sujud tuh bayangkan coba betapa sempitnya kamar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dalam kezuhudan ya, zuhud akan dunia. Ya. Padahal kalau beliau mau ya, dunia ada di tangan beliau, tapi beliau tidak memilih itu. Ya. Ala kulli hal ya, dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang dikuatkan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam Syekh Abdul Al-Bassam yaitu menyatakan bahwasanya tiga perkara tersebut dapat membatalkan. Ya, maka oleh karena itu kita berhati-hati. Ya, kalau anjing hitam kayaknya jarang lah. Kecuali dulu pernah kejadian anjing masuk masjid. Tahun berapa itu ya? Sekarang udah nggak terjadi lagi. Himar, ya apa? Iya. Ke, apa? Iya. Di bawah. Keledai juga yang nggak ada ya. Paling wanita ya. Kalau di tempat umum, nah ini. Kalau di tempat umum, di masjid umum yang memang rame begitu, maka siapkan sutrah kita supaya tahu. Ya. Nah itu wallahu a'lam bishawab ya. Itu saja untuk malam hari ini. Insyaallah untuk berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan terkait masih sutrah ya insyaallah. Karena ini mungkin beberapa hadis lagi, nggak banyak ya. Setelah itu baru kita akan lanjutkan di sini bab al-hatsu 'alal khusyu' fi shalah. Bab motivasi untuk khusyuk dalam salat, betul ya? Sama ya? Ya. Baik, ada sisa waktu 4 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, dipersilahkan. Ya, ini 2. Silakan. Digabung nanti ya. Ya. Baik. Ya. Digabung ya Pak pertanyaannya ya. Satu lagi Pak. Kemudian yang itu ya Rasulullah ini gambarkan kalau saya ini analisa kawan saya sudah itu menggambarkan kontrak itu di lapangan seolah di lapangan dengan adanya anjing kalau kondisi sekarang ini kan tidak bisa kayaknya anjing udah mungkin ada wanita pun udah bisa ada di gambaran paling ada di tempat-tempat umum ya. Nah kenapa di hadis yang terakhir itu sampai boleh gitu karena sedikit ya kan boleh kan tapi tidak membatalkan kan itu bagaimana tafsirnya ya kira-kira kalau yang satu itu boleh karena posisinya di dalam kan bukan di luar ya sebenarnya yang tiga itu gambarnya kan kita dilewati tiga itu anjing gambarnya kan ya ya baik ya baik, tadi pertama terkait dengan anjing selain warna hitam. Ya kalau anjingnya jilat kaki kita ya betul. Berarti ada najis gitu ya. Ya, anjingnya lewat warna putih misalkan ya. Tapi dia pipisin kita gitu ya. Maka ya, seperti kita harus bersihkan. Ya bersihkan, kita
belakang kita bersihkan, baru kita balik lagi, ya kita ulangi sholat kita. Tapi kalau hanya sekedar lewat, maka tidak membatalkan, karena zahir hadis anjing yang warna hitam, itu dia sekedar lewat aja gitu. Kan kita nggak tahu Ustaz, jangan-jangan di kakinya ada najis misalkan. Nah, inilah yang pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Apakah anjing itu najisnya itu apakah jilatannya saja atau seluruh badannya itu najis? Nah, itulah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Kalau anjing itu jilatannya saja, maka ketika dia menjilat itulah yang najis. Tapi kalau pendapat ulama yang mengatakan semua anjing itu adalah najis, maka pijakan-pijakan dia juga jadi najis, dan itu memberatkan, ya, memberatkan. Karena di zaman Nabi di Madinah itu ternyata banyak ya anjing-anjing yang masuk ke Masjid Nabawi itu, sehingga mazhab Malik ini satu saja dalam mazhab yang 4 itu, Imam Malik mengatakan bahwasanya najisnya anjing itu sifatnya itu adalah ta'abudiyah, membersihkan najisnya anjing itu sifatnya adalah ta'abudiyah, bukan bahwasanya zatnya anjing itu adalah najis. Kenapa anjing diperintahkan 7 kali dibersihkan? Itu ibadah aja gitu, nggak ada kaitan dengan bahwasanya anjing itu adalah perkara yang najis, itu sifatnya ibadah. Nah, ala kulli hal tadi yang Bapak tanya, kesimpulannya saja bahwasanya kalau anjing itu tidak berwarna hitam tidak membatalkan kalau sekedar lewat. Tapi kalau dia sampai tadi yang Bapak bilang dia kan najis kemana-mana, pipisnya misalkan atau jilatannya, maka kalau mengenai tempat kita sholat atau ke tubuh kita atau ke pakaian kita, maka kita harus bersihkan. Ya, harus bersihkan. Otomatis kalau kita harus bersihkan, kita batal sholatnya kan. Kita ke belakang dulu untuk cari air. Baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan tadi sutroh ya. Jadi untuk sutroh itu tidak khusus untuk di tempat lapang, Pak. Ya. Nah, di rumah saja kalau memang rumahnya itu antara kita dengan orang rumahnya luas gitu misalkan, dan dikhawatirkan ada yang lalu lalang, nah kita tetap menggunakan sutra. Meskipun demikian, tapi kalau kita sholat sendiri, gimana Ustaz? Sholat sendiri di kamar, perlu sutra nggak kira-kira? Sementara kayak Nabi tadi rumahnya sempit misalkan, nggak perlu sutra karena tiangnya itu udah jadi sutra. Hanya memang dianjurkan, bukan tiang, dinding ya. Dindingnya itulah sutra. Hanya saja memang dianjurkan, kita itu dianjurkan mendekati sutra dalam sholat. Ya, jadi jangan mubazir ya, jauh gitu jaraknya, kita mendekat supaya lebih khusyuk ya, kita melihat kepada sutrohnya. Sutrohnya kan nggak mesti dalam bentuk sutroh Pak, nggak mesti dalam bentuk papan itu ya. Yang saya bilang dinding bisa ya, apalagi misalkan tiang ya, dan benda-benda yang lainnya. Nah, jadi yang tadi disampaikan bahwasanya Nabi sholat di rumah dengan kondisi yang demikian ya, memang itulah kondisi Nabi. Ya, rumahnya memang sempit ya, sehingga tidak lagi dibutuhkan sutroh. Nah, yang tadi dikatakan sutrohnya harus yang ditancapkan itu adalah di tanah lapang, yang harus ditancapkan supaya jelas ya. Wallahu a'lam. Dan itu juga yang terjadi atau yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu jadi pembahasan yang sebelumnya Pak, yang saya katakan Nabi pernah sholat tidak menghadap sutroh. Kapan itu terjadi? Bahkan di Mina, saat sedang pelaksanaan prosesi ibadah haji. Bayangkan di Mina. Mina itu kan tanah lapang, tapi Nabi nggak menghadap sutroh. Kalau ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, mereka mengatakan sutroh itu bukan perkara yang wajib. Dia adalah perkara yang sunnah. Maksudnya apa sih? Nah, pahami perkara sunnah dengan wajib ini konteksnya fikih gitu ya. Bukan konteksnya berarti nggak cinta Nabi, bukan, itu beda lagi. Kita kesampingkan itu. Ini fikih yang artinya gini, kalau wajib itu
kita mesti kerjakan. Kalau kita tinggalkan dosa. Nah, sutroh itu perkara yang jumhur ulama mengatakan dia sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau dalam suatu ketika kita nggak dapati untuk dijadikan sutroh misalkan, dan kita sholat di tanah lapang, kira-kira lanjut sholat apa nggak usah sholat? Lanjut sholat. Fattakullaha mastata'tum. Itu maksudnya. Jadi kalau sampai di tanah lapang pun Pak, kalau kita nggak dapati, ya udah kita sholat saja. Tadi minimal buat garis. Gitu. Nah kalau di kamar, di masjid ini bisa ke tiang atau kemana ya, ke dinding ya, bukan tiang itu ya, dinding. Ya, atau misalkan kita punya barang tertentu, ya udah kita taruh di depan. Kalau dikhawatirkan orang lalu lalang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.